Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Top News bersama saya, Syazawi Sastro. Pengunggah kolase foto Wakil Presiden Maruf Amin yang disandingkan dengan bintang film dewasa Shigeo Tokuda sudah tiba di Gedung Barreskrim Polri Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku berinisial SM ditangkap polisi di Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara pada hari Jumat. Menurut pengakuan pelaku pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu 23 September yang lalu akhirnya sudah ditangkap. Pelaku tidak lain adalah suami korban dan juga ayah tiri korban. Pelaku seorang ayah di kota Palembang, Sumatera Selatan tega menyiksa anaknya yang belum genap berusia 3 tahun dengan cara digantung menggunakan kain. Perbuatan ini dilakukan lantaran pelaku kesal istrinya tidak pulang ke rumah usai bertengkar. Sebanyak 400 personil gabungan TNI Polri disiagakan di sekitar kantor Bupati Kerom guna mengantisipasi aksi massa lanjutan. Sebelumnya ratusan warga membakar kantor pemerintahan di Kabupaten Kerom karena warga menduga hasil pengumuman CPNS tidak memihak warga asli Papua. Saat pemerintah akhirnya membentuk tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kasus penembakan yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Tim ini nantinya akan dipimpin oleh Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Beni Mamoto. Menurut Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni menyayangkan beredarnya berita bahwa dirinya mengendalikan pemerintahan dari luar daerah terutama saat terjadi konflik di wilayahnya. Pernyataan ini merespon sekaligus meluruskan pemberitaan di media online bahwa dirinya tidak berada di Intan Jaya. Pemirsa, Top News akan kembali usai jeda pariwara dengan forum. Pemirsa, pemerintah telah menyusun rencana untuk pemberian vaksin COVID-19 yang ditargetkan akan diterima pada kuartal keempat tahun 2020. Kebutuhan vaksin diperkirakan akan mencapai 320 juta hingga 370 juta vaksin. Ini akan melibatkan 10.134 puskesmas dan 2.877 rumah sakit. Kasus COVID-19 di kota Tasikmalaya terus meningkat, bahkan ruang isolasi di sejumlah rumah sakit pun penuh. Puluhan pasien COVID-19 tanpa keluhan berat dievakuasi ke lokasi karantina yang disiapkan oleh Pemkot Tasikmalaya. Pemerintah Kota Pekanbaru memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro mulai hari ini menyusul terjadinya peningkatan kasus COVID-19. Pembatasan sosial, Kementerian Keuangan mengaku tengah mempelajari permintaan pengelola pusat belanja dan usaha retail terkait dengan insentif khusus agar usahanya tetap bertahan selama pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo terus meyakinkan pelaku usaha mikro untuk tetap mempertahankan usahanya di tengah situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Presiden yakin roda ekonomi akan normal kembali setelah vaksinasi dapat berjalan. Pemirsa, PT PLN Persero resmi menurunkan tarif listrik bagi 7 pelanggan non-subsidi. Penurunan tarif listrik ini sudah berlaku sejak Kamis 1 Oktober 2020. Cadangan emas PT Aneka Tambang atau Antam berpotensi bertambah apabila mampu merealisasikan pengelolaan tambang Blok Wabu di Papua. Blok Wabu merupakan lahan bekas tambang PT Freeport yang dikembalikan kepada pemerintah pada Juli 2015. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, setelah jeda Top News. Pemirsa, Tiongkok terus melakukan upaya untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Perayaan peringatan kemerdekaan Republik Rakyat Tiongkok ke-71 yang diselenggarakan oleh China Media Group berlangsung semarak dan meriah. Ada juga cerita tentang warga Tibet yang tetap berupaya melindungi ekologi dan lingkungan lokal sambil terus meningkatkan pendapatannya. Informasinya kami rangkum dalam China Today with CCTV Plus berikut ini. Pemirsa, militer Armenia menyatakan roket Armenia menembak jatuh helikopter Azerbaijan pada Kamis waktu setempat di tengah perang memperebutkan daerah Nagorno-Karabakh. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania Trump dinyatakan positif COVID-19. Sebelumnya Donald Trump mengkonfirmasi ajudannya Hope Hicks positif COVID-19 namun tetap mendampingi Trump pada debat Capres pada 29 September lalu di Ohio. Pemirsa, berikut percakapan Donald Trump yang mengkonfirmasi bahwa ajudannya positif COVID-19 Hope Hicks melalui sambungan telepon di salah satu stasiun televisi Amerika Serikat, Fox News.
Sejumlah negara memberikan responnya mengenai Presiden Donald Trump dan sang istri Melania Trump yang terinfeksi COVID-19. Di antaranya Jepang dan Inggris. Perwakilan WHO juga merespon melalui Twitter dengan menyampaikan ucapan agar Trump lekas pulih. Sejumlah media massa di dunia ramai memberitakan kabar Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan istrinya Melania Trump positif COVID-19. Informasi jangan beranjak terlebih dahulu pemirsa, karena kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, sudah 2 pekan lebih polisi memburu Chai Changpan, narapidana kasus narkoba yang kabur dengan menggali lubang dari lapas kelas 1 Tangerang. Kendati demikian, hingga kini keberadaan napi asal Tiongkok itu masih menjadi misteri. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi terkini dalam Top of the Top. Pemirsa, pengunggah kolase foto Wakil Presiden Maruf Amin yang disandingkan dengan bintang film dewasa Shigeo Tokuda sudah tiba di Gedung Bareskrim Polri Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku berinisial SM ditangkap polisi. Untuk menutup Top News pada malam hari ini, pemirsa, kami akan menampilkan top picture aksi peselancar profesional yang tengah berlatih menaklukkan ombak buatan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Syazawi Sastro bersama teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Selalu disiplin lakukan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker.